Iya. Oke, ada. Kan nanti nanti setelah selesai perkuliahan, ketika teman-teman sudah leave group, kamu jangan leave dulu ya. Iya, Pak. Baik. Oke. Sekarang kita masuk perkuliahan komunikasi antar budaya. Ya, sebelum kita masuk mata kuliah komunikasi antar budaya, apa sih itu budaya? Safa, apa itu budaya? Budaya itu merupakan pengalaman hidup, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam masyarakat, Pak, dan sudah Oke, mengakar selama bertahun-tahun. oke, bisa. Yumi, apa itu budaya? Suatu tradisi yang dilakukan masyarakat dan dilakukan secara turun-temurun, Pak. Oke, bisa. Apa lagi ya? Elisa, Iya, apa Pak. itu budaya? Apa Menurut itu saya budaya? budaya itu kayak kebiasaan-kebiasaan, Pak. Jadi gimana tata cara hidup manusia, bagaimana berkomunikasi dengan sesama budaya begitu, Pak. Jadi kayak keyakinan mereka, kebiasaan dan kepercayaan mereka gitu, Pak. Oke ya, jadi nggak ada yang salah dengan budaya, karena budaya itu nggak ada yang salah dengan budaya. Menurut Safa benar, menurut Yumi benar, menurut Elisa juga benar. Kenapa? Budaya itu cangkupannya sangat luas, ya, yaitu di mana budaya adalah hasil karya manusia, bisa berupa pikiran, tradisi, kebiasaan-kebiasaan, ya, kemudian juga apalagi adat istiadat, bahkan sampai dengan budaya fisik kayak misalnya pakaian, kemudian juga obat-obatan, mata pencarian segala macam itu yang namanya budaya. Mungkin kalian masih ingat ketika kalian belajar budaya Nusantara, udah belajar belum sih? Semester depan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, Sudah. udah. Semester 2, Pak. Kan udah dijelasin tuh. Budaya diklasifikasikan oleh Kuncharaningrat ada 3, gitu kan? Ada covert culture, overt culture, dan budaya fisik. Ya, masih ingat kan? Jadi yang namanya covert culture itu adalah segala sesuatu yang ada di pikiran kita. Mulai dari filsafat, kemudian apalagi pemikiran-pemikiran, gagasan, ide, ya itu yang namanya budaya. Ya, itu budaya tertutup atau kita sebut sebagai covert culture. Ada yang kita sebut sebagai overt culture. Ya, kalau budaya covert culture tertutup, nggak kelihatan. Untuk mengetahuinya kita butuh penelitian. Kalau overt culture itu bisa kelihatan, walaupun tidak semudah mata memandang. Ya, contohnya adalah bagaimana sikap perilaku anggota budaya. Ya, kalau orang Jawa itu ketemu orang yang lebih tua cenderung matanya melihat ke bawah. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi antara satu anggota budaya dengan anggota yang lainnya. Kalau di Barat itu lebih egaliter, di mana misalnya antara orang tua dan anak tidak ada sapaan. Anak boleh nyapa ke orang tua dengan panggilan nama aja, Hai John gitu. Itu okay. Itu namanya adalah overt culture. Ya, itu kita kenal dengan budaya sosial. Ya, bagaimana anggota budaya itu bersosialisasi. Itu namanya overt culture. Yang terakhir adalah budaya fisik. Budaya fisik itu yang gampang banget kelihatan oleh mata. Bahasa, itu langsung kelihatan. Bahasa Batak bagaimana, bahasa Jawa kayak gimana, ya kan? Kemudian agama, kemudian juga apalagi kesenian, kemudian juga mata pencarian, kemudian ilmu pengetahuan, makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang langsung kelihatan oleh mata telanjang kita. Itu yang namanya budaya fisik. Nah, jadi semua hal dalam hidup manusia itu pasti tersentuh oleh budaya. Enggak ada tuh yang enggak tersentuh oleh budaya. Ya, kita di sini duduk ya karena bagian hidup manusia tersentuh oleh budaya, mulai dari pakaian saya, ya enggak, cara berpakaian kalian, apalagi rambut kalian, konsep kalian. Oke, saya pengen dibilang ganteng kayak gimana, saya pengen dibilang cantik kayak gimana, itu semua adalah produk budaya. Ya, makanya budaya itu cakupannya sangat luas. Nah, kalau di sini bisa kita lihat bahwa budaya itu mencakup sekumpulan pengalaman hidup. Ya, kalau kita bicara orang pribadi, maka kita kalau kita bicara komunikasi antar pribadi,
kita bicaranya orang pribadi, pengalaman saya. Itu namanya komunikasi antar pribadi. Tapi kalau komunikasi antar budaya, berarti sekumpulan pengalaman hidup. Sekumpulan berarti apa? Pengalaman-pengalaman orang hidup yang ada di suatu kelompok. Jadi gitu. Misalnya kayak gini. Kalau cuma bilang saya males, itu berarti saya pribadi. Tapi kalau udah kita bicara, orang Jawa kebanyakan adalah memiliki sifat yang pemalu. Nah, itu berarti budaya kita bicaranya karena sudah ada sikap perilaku bersama. Ya, jadi kita budaya tidak bicara orang per orang, tapi kita lebih bicara adalah sebuah kesepakatan, baik sikap perilaku, tindakan, kata-kata segala macam itu sudah kesepakatan yang diikuti oleh banyak orang. Ya, makanya di sini kalau kita lihat komunikasi itu, kalau komunikasi antar pribadi itu berarti antara satu orang dengan orang lainnya, komunikasi kelompok berarti itu berada di lingkup kelompok kecil, mungkin sampai 3 sampai dengan 10 orang. Tapi kalau komunikasi budaya itu udah lebih luas lagi. Ya, bisa jadi menyangkut dunia ini bagi 2, budaya barat, budaya timur, bisa jadi. Ya, tergantung skop yang kita bahas seperti apa. Kemudian juga adalah pemrograman kolektif sistem sharing gitu. Setiap budaya memiliki maknanya dalam melihat sesuatu itu masing-masing gitu. Contoh ya, kalau orang Tionghoa lah, kita ambil orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu dalam setiap sisinya itu selalu melihat peluang bisnis. Ya enggak? Kenapa? Karena dia dalam adat istiadatnya, dalam adat budayanya itu bagaimana dia harus bertahan hidup dengan cara menjadi orang yang banyak uangnya dan bisa menghidupi keluarganya. Modelnya kayak gitu orang Tionghoa. Makanya kalau kita lihat kalian belajar dulu budaya Nusantara, ketika Imlekan itu, ya ketika Imlek, ini menjelang Imlek, nih, orang Tionghoa tuh senang kalau hujan. Karena mereka percaya bahwa ketika hujan, setahun ke depan rezekinya akan lancar. Ya, kalau nanti menjelang Imlek, bahkan sampai hari Imleknya itu nggak hujan, dia sedih. Kenapa? Mereka percaya bahwa setahun ke depan rezekinya akan seret. Nah, itu konsep terkait dengan keuangan yang terkait dengan kesejahteraan yang dimiliki orang Tionghoa. Beda cerita dengan konsepnya hujan di orang Jawa. Kalau orang Jawa kan gini, atau orang kita kebanyakan orang Indonesia, kalau hujan berdoa, biasanya dikabulkan doanya apa aja kan gitu. Berarti konsep melihat hujan aja udah memiliki konsep yang berbeda antara kelompok orang Tionghoa, orang Jawa, orang apa itu beda. Ya, kalau orang Tionghoa ngelihat gunung biasa aja gitu loh. Tapi kalau orang Jawa ngelihat gunung itu sesuatu yang sakral. Kalian lihat setiap hal yang istilahnya dalam setiap apa ya momen penting orang Jawa itu pasti ada gunung. Contoh tumpeng itu kan gunung gitu kan, bentukan gunung. Apalagi kalau kalian lihat masjid-masjid di Jawa, itu masjidnya bukan atapnya, itu bukan kubah, tapi lebih condong ke segitiga, itu menggambarkan layaknya gunung. Gitu. Apalagi kalau kalian lihat wayang, ya adegan wayang itu diawali dan diakhiri dengan gunungan. Karena bagi orang Jawa gunung itu sakral. Orang Jawa, orang Bali itu gunung itu sakral. Tapi orang Tionghoa belum tentu gitu loh ya. Jadi kita punya sistem sharing masing-masing. Ya, kita punya pembagian maknanya itu punya masing-masing. Ya. Jelas ya. Apalagi? Oke. Kalau budaya populer itu adalah budaya yang diikuti atau disukai banyak orang. Ya, sistem sharingnya gimana contohnya? Sekarang ini kita punya yang namanya, mungkin sudah pernah saya jelaskan dulu ya. Kita punya yang namanya konsep kecantikan. Ya, sorry itu saya mohon maaf yang teman-teman yang perempuan. Seringkali kita itu punya definisi cantik yang hampir sama di seluruh dunia. Ya, hampir sama di seluruh dunia. Cantik itu ya tinggi, pinggangnya kecil, rambutnya panjang, hidungnya mancung, kulitnya putih dan sebagainya. Clear. Itu yang diikuti sistem sharing kita bersama. Ya enggak? Ada enggak Pak yang berbeda? Ada. Ada enggak suatu kelompok yang berbeda? Ada. Kenapa? Mereka tidak terkena media massa. Contoh, orang Papua itu, orang Dayak itu, menurut mereka cantik itu adalah ketika telinganya itu semakin panjang itu dibilang cantik. Kenapa mereka tidak memiliki konsep kecantikan yang sama dengan kita? Karena mereka nggak nonton TV, karena mereka nggak punya internet, sehingga mereka nggak tahu tuh yang cantik kayak gimana. Kalau kita di dunia ini hampir sama semuanya. Makanya yang namanya operasi plastik itu jadi potensi keuangan yang sangat menggiurkan gitu loh, ya nggak?
Kalau kita lihat di Thailand sana, ada sekelompok masyarakat yang mereka bilang cantik itu kalau lehernya makin panjang. Maka mereka naruh gelang-gelang itu di leher mereka. Mereka nggak tahu yang namanya konsep cantik itu kayak gimana. Kita kembali ke tahun 1950-an mungkin ya. Sebelum 1950-an, maka konsep cantik itu setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Kalau orang Jawa itu dengan kebayanya, ya nggak sih, dengan sanggulnya. Sekarang gimana? Hampir sama. Makanya sekarang di kota-kota besar itu semakin menjamur yang namanya dokter-dokter kecantikan, krim-krim palsu. Ya nggak sih? Karena kita mencoba ke sana, tapi pengennya harganya murah gitu loh. Sehingga akhirnya ya gitu loh. Ya, kita punya sistem sharing yang sama gitu loh. Ya, sama. Isinya sistem sharing sama itu berarti makna kita yang kita pahami itu sama gitu loh. Jelas ya? Kemudian juga tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam satu masyarakat. Ya, hampir sebagian besar remaja Indonesia kecenderungannya suka akan K-pop, kan gitu, ya nggak sih? Suka akan K-pop, ya itu karena apa? Kita punya budaya yang sama gitu loh. Ya, termasuk di dalamnya adalah adanya sistem nilai yang sama, norma-norma yang sama. Kalau di timur itu, atau di dunia timur, Indonesia khususnya ya, pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan itu nggak boleh tinggal satu rumah, ya nggak sih? Itu sistem sharing kita, ya, sistem nilai yang kita sharing bersama. Tapi di dunia barat nggak masalah, ya nggak? Di dunia barat nggak masalah. Kemudian kita juga punya norma kita sama semua. Tapi walaupun sekarang dengan adanya kencangnya internet ya mungkin udah mulai bergeser nih kita, ya. Kalau dulu kayaknya agak tabu zaman dulu saya ya, nggak, zaman dulu saya waktu masih saya muda itu teman-teman saya tuh nggak boleh yang namanya kita mau pergi ke puncak ya Pak, Ma, sama teman-teman laki perempuan ditanya gitu kan. Ada laki ada perempuan, pasti yang perempuan, orang tua yang perempuan tuh nggak boleh, ya nggak clear. Itu sekarang sudah mengalami pergeseran gitu loh. Sekarang agak lebih longgar, oke boleh kan gitu. Bersyukurlah kalian kuliah di STAN yang masih bagi saya sedikit berakhlak lah. Ya, bagi saya sedikit berakhlak gitu loh. Kalau kalian lihat di kampus-kampus lain itu udah banyak banget kos-kosan, apartemen yang ditinggali oleh laki dan perempuan, mahasiswa laki dan mahasiswi tanpa ikatan pernikahan, mereka tinggal bersama, it's okay gitu loh. Itu karena kita sudah mengalami yang namanya pergeseran budaya gitu loh. Dulu yang namanya perceraian itu kita pasti kalau ada keluarga yang bercerai kita malu banget pasti. Yang bercerai pasti udah kamu pulang kampung dulu sana biar nggak malu-maluin keluarga. Sekarang apa? It's okay gitu loh. Ya nggak, it's okay. Bahkan beberapa teman saya lihat ada yang mohon maaf ya, amit-amit jabang bayi gitu ya. Punya anak duluan baru nikah kan gitu. Kalau dulu kan istilahnya kita udah malu banget kita punya keluarga kayak gitu. Sekarang ya biasa-biasa aja gitu loh. Karena sudah mengalami pergeseran budaya. Sistem sharing kita sudah mulai bergeser gitu loh. Kemudian simbol-simbol. Ya, kalau orang Batak itu ngelihat ulos itu sebagai sesuatu yang sakral. Wah, ini budaya kita banget nih. Ada pesta pernikahan pakai ulos, ada kematian pakai ulos, hal-hal penting apapun pakai ulos. Tapi orang Jawa ngelihat ulos ya kain biasa gitu. Ya, kain biasa sama. Dulu juga orang Jawa ngeliat batik itu adalah sesuatu yang sakral. Batik itu hanya bisa digunakan oleh kaum bangsawan. Apalagi batik-batik yang memiliki corak-corak tertentu, misalnya Nogorojo, ya nggak, parang terbalik, itu memang untuk raja-raja biasanya. Tapi dengan pergeseran budaya sekarang, semua orang bisa pakai batik. Saya, kalian, yang kita bukan bangsawan aja bisa pakai batik. Bahkan ada corak bola sekarang, ya nggak sih, ada Manchester United dijadiin batik, apa segala macam. Dulu sakral, dulu nggak boleh warna batik, dulu cuman ada 3, hitam, coklat, putih. Sekarang udah ada warna pink, warna ungu, segala macam, udah tergeser, ada tergeseran budaya. Kemudian ada kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Misal, kalau di dunia timur, kita lah ya, Indonesia lah ya, kita ambil Indonesia. Di Indonesia itu suntik mati atau euthanasia belum boleh. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kenapa di Indonesia euthanasia itu nggak boleh? Selain HAM ya, selain HAM. Kita nggak bicara HAM. Bukan belajar kewarganegaraan. Karena ini Pak, kepercayaan kita itu
masih kuat kalau hidup dan mati itu seharusnya ada di tangan Tuhan, nggak di tangan manusia. Iya, benar kata Adam gitu loh. Istilahnya gini, kalau di barat sana it's okay. Ya, istilahnya ya kamu kalau udah hidupmu tinggal 3%, daripada kamu menderita, suntik mati aja selesai. Menyelesaikan masalah, keluarganya juga nggak terbebani terlalu lama, yang sakit juga nggak sakit gitu kan, nggak terlalu lama sakitnya. Kalau di kita kan nggak. Kalau kita dengan sistem kepercayaan yang sangat kuat, agama kita itu bercokor kuat di Indonesia, agama itu bercokor kuat di Indonesia. Kalau kita yakin, istilahnya Tuhan aja yang mati bisa hidup kembali, apalagi cuman yang sakit, ya nggak? Ya nggak? Kalau kita itu, memang dunia timur itu sangat kuat dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Mistis itu bukan berarti perdukunan ya, mistis itu adalah sesuatu yang seringkali di luar logika, tapi kita meyakininya gitu loh. Itu kan konsep agama, ya nggak? Konsep agama. Di luar logika, tapi kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, di luar logika, tapi kita wajib yakin, ya nggak sih? Contoh, nanti ada yang namanya konsep surga dan neraka. Kalau orang barat mereka bilang, ya habis mati selesai urusan kita. Kalau kita kan enggak. Ada konsep surga dan neraka. Masuk logika enggak? Logika masuk enggak? Enggak. Tapi kita wajib percaya. Itu yang namanya agama. Agama itu enggak kelihatan. Sesuatu yang enggak kelihatan tapi wajib kita percaya. Kalau orang barat percayanya bahwa ya di hidup di dunia ini cuma ada manusia, hewan, tumbuhan. Kalau kita kan enggak, masih ada ada Tuhan, ada malaikat, ada setan, ya enggak sih? Bahkan kalau di Indonesia ditambah genderuwo, kuntilanak, pocong, apa segala macam, ya enggak setannya? Kelihatan enggak? Mereka enggak kelihatan, tapi kita pasti percaya. Gitu loh ya, enggak ada makhluk-makhluk lain yang memang hidup di sekitar kita. Kenapa? Dalam ajaran agama itu dipelajari. Didogmakan sama kita semua, kan gitu, ya enggak? Nah, itu perbedaannya seperti itu, ya. Itu kita ambil cuma dunia besar, barat dan timur. Ya, kalau barat itu semua by logika aja, gitu loh. Ya, oh ada pintu tiba-tiba menutup, nah, ya itu angin. Ya nggak, makanya dunia lain zaman dulu selalu ada, masih ada nggak sih sekarang saluran program televisi yang dunia lain, ada orang ditaruh di gedung gelap gitu kan, tiba-tiba ada teriak-teriak gitu. Kalau orang barat mereka dulu pernah kayaknya waktu saya masih SMP kali ya. Ada orang barat ikut dunia lain, orang barat nggak takut karena dia pakai logika. Oke, ada barang jatuh, berarti ada angin, berarti ada binatang yang menjatuhkan. Kalau kita kan nggak, waduh ada barang jatuh tiba-tiba merinding, ya nggak sih? Ya nggak, tiba-tiba merinding, wah ada setannya nih, kan gitu. Ya nggak, itu adalah kepercayaan yang membedakan antara dunia barat dan dunia timur. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum sepertinya, Pak. Belum, Pak. Oke, sekarang kenapa sih kita perlu belajar komunikasi antar budaya? Ya, kenapa kita perlu belajar komunikasi antar budaya? Yang pertama adalah mobilitas kita itu makin tinggi sekarang. Nomor 1 dan nomor 4 itu hampir sama. Mobilitas dan pola migrasi itu hampir sama. Ya, kenapa? Dulu itu kita mungkin bukan kita ya, orang-orang tua kita, kakek nenek kita mungkin dalam seumur hidupnya nggak pernah ketemu orang barat gitu loh, ya nggak sih? Atau mungkin nggak ketemu orang selain dari kampungnya gitu loh. Karena apa? Untuk keluar kampungnya aja harus jalan kaki berhari-hari gitu kan. Untuk ke Pulau Sumatera aja harus naik kapal dan harganya mahal. Ya nggak sih? Gimana ceritanya mau ketemu orang luar negeri kan gitu, orang barat, orang asing belum tentu. Kalau sekarang apa? Kita mau ke Medan aja, ya, cuman bayar 800.000 udah nyampe, udah ketemu dengan orang dengan budaya yang berbeda. Mau keluar negeri sekarang gampang. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu dan orang kaya yang bisa keluar negeri. Sekarang siapapun bisa. Orang ke Singapura aja cuman 300-400 ribu udah nyampe, ya nggak? Clear sekarang itu dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi, teknologi transportasi, itu memudahkan mobilitas kita dan migrasi kita. Sehingga kita memungkinkan kita ketemu orang dengan berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda-beda. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajarlah dari orang tersebut terkait dengan budayanya. Kalau kita ingin ya orang lain itu suka dengan kita, mengikuti apa yang kita inginkan, ya pelajari latar belakang budayanya seperti apa. Selain dipelajari personalitinya ya,
tapi juga belajari latar belakang budayanya. Oke, saling ketergantungan ekonomi, ya. Mau nggak mau, karena sekarang kita itu sudah ekspor impor sangat banyak, sangat deras masuk Indonesia, maka ya ada kebutuhan-kebutuhan Indonesia yang tidak bisa dipenuhi oleh negaranya sendiri, Indonesia sendiri. Mau nggak mau kita harus mencari atau memenuhi kebutuhan tersebut dengan negara lain, kan gitu. Ya nggak? Ketika kita butuh butuh sesuatu dari mereka, ya kita kan harus tahu bagaimana budayanya. Kalau kita asal selonong boy aja, ya mereka belum tentu mau memenuhi apa yang kita inginkan. Walaupun kita bayar, mereka belum tentu mau jual. Contoh, ini contoh kecil aja ya, contoh kecil. Saya pernah beli sesuatu dari eBay. Ya, saya beli sesuatu dari eBay. Saya dari kalau nggak salah barang dari Amerika, gitu kan? Kalau nggak salah siapa CD, kaset atau CD lupa saya zaman dulu ya. Saya ngechat orangnya gitu kan. Kok saya beli pakai aplikasi eBay kan? Kok lama banget dibalesnya gitu kan? Kenapa nih? Saya udahlah saya tinggal udah 3 hari nggak dibales gitu kan. Ternyata begitu saya lihat, begitu dia balas, dia bilang mohon maaf, saya nggak bisa balas karena pada hari Sabtu saya tidak boleh bekerja. Oh, ternyata dia agamanya adalah Yahudi. Kalau agama Yahudi, mereka akan off dari segala macam pekerjaan mulai maghrib hari Jumat sampai nanti di hari Sabtu malam gitu loh. Maka dia baru bisa membalas email-email terkait dengan pekerjaan baru di hari Senin, Minggu pagi gitu loh. Gitu. Oh, berarti saya baru tahu. Padahal saya udah bersungguh-sungguh gimana sih niat jualan apa enggak segala macam. Tapi begitu saya tahu bahwa ternyata mereka nggak bisa bekerja di hari Sabtu, ya it's okay gitu loh. Ya. Oke, jelas ya. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Jangan sampai nanti bisnis kita terganggu hanya karena kita nggak tahu budaya mereka. Ya. Oke, kayak misalnya kita mau melobi orang Bali gitu kan. Kita misalnya punya bisnis, kita mau melobi orang Bali nih. Orang Bali ini juragan nih. Orang Bali ini punya duit banyak mau investasi di perusahaan kita. Jangan ya, karena kita nggak tahu ada orang Bali yang kadang-kadang tidak bisa makan daging sapi, jangan coba-coba kalian ngajak ke kafe makannya steak sapi gitu loh. Kita nggak tahu, apalagi kita belum belajar dia modelnya kayak gimana. Bisa bahaya, bisa jadi bisnisnya gagal kan gitu. Jadi kalau kita sudah belajar kemarin ada teknik negosiasi, salah satunya adalah feed forward, dia dipelajari. Oke, saya mau ngajak dia makan nih. Dia orang apa ya? Orang Jawa nih, oke, pasti sukanya yang apa nih? Modelnya manis-manis makanannya. Jangan diajak makan yang sambelnya extra hot sampai level 5. Ya udah, selesai cerita. Ya enggak? Oke. Kemudian juga teknologi komunikasi. Ya. Kalian kan untuk ketemu orang barat mudah sekali sekarang. By Zoom, by Instagram, by apa lagi? By Twitter dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ya. Dan kita perlu tahu budaya mereka seperti apa. Kayak misalnya orang barat itu agak risih ketika ditanya kamu agamanya apa, kamu umur berapa, kamu preferensi seksualnya kayak gimana dan sebagainya. Kalau orang Indonesia itu memang kayak sebuah pakemnya akan ditanya, kamu umur berapa? Orang tua kamu kerja apa? Itu udah pakemnya kita. Kita itu budaya kolektif sehingga menghasilkan orang-orang yang kepo. Ya, kita itu budaya kolektif itu menghasilkan orang-orang yang kepo. Orang yang kepo itu berarti kolektif itu budaya bersama. Seolah-olah masalah Anda, masalah saya juga gitu. Jadi sehingga kita pengen tahu banyak hal tentang orang lain. Udah punya pacar belum lu? Ya enggak? Rumah lu di mana sih? Nah, itu yang kita selalu tanyakan. Anak lu berapa sekarang? Kalau orang barat, no. Karena mereka adalah budaya individualis, ya budaya barat adalah budaya individualis. Mereka agak sungkan ketika ditanya, udah punya pacar belum? Urusan lu apa? Gitu loh, ya enggak? Terus ditanya, anak lu udah berapa? Itu udah umur berapa? Agamanya apa? Itu bukanlah hal yang sopan. Bahkan dianggap sangat kasar ketika menanyakan hal-hal pribadi kepada orang barat. Apalagi belum kenal, apalagi baru kenal, apalagi belum ada interaksi lebih lanjut. Kecuali kalau udah jadi sahabat, it's okay. Tapi kalau baru kenal, enggak. Kalau kita kan beda. Baru kenal aja ditanya, umur berapa ya, kamu apa, rumahnya di mana, orang tuamu apa kerjanya, udah ditanya kayak gitu modelnya. Ya,
Itu dua hal yang berbeda. Makanya perlu dipelajari dulu tuh, jangan ketemu di Instagram, wah cewek cantik juga ditanya, orang barat nih, how old are you? Itu mereka biasanya jawab, mesti jawab, tapi mereka pasti akan rasanya, apa sih nggak sopan banget gitu. Kesejahteraan politik, maksudnya adalah bukan kita sejahtera politik seperti kita bikin partai ya, tapi lebih kepada ketika kita ingin menguasai sekelompok orang, maka kuasailah budayanya. Contohnya, bukan contoh nyata ya, contoh yang kita bisa ambil adalah, yang nyata juga sih. Ketika zaman dulu agama Islam masuk ke Jawa, khususnya Pulau Jawa, kalau Pulau Sumatera gampang masuknya, pakai cara perdagangan, lebih mudah. Begitu masuk ke Pulau Jawa itu susah banget. Kenapa? Karena di situ sudah bercokol sangat kuat agama Hindu, di mana ada kerajaan besar yang namanya Kerajaan Majapahit. Ya enggak? Setiap agama itu punya program dakwahnya masing-masing, ya kan? Bagaimana dia menyebarkan kepada orang lain. Kalau sekarang sih nggak boleh kita menyebarkan kepada orang yang sudah beragama, nggak boleh. Kalau dulu kan belum diatur, ya nggak? Nah, gimana caranya ya? Mau pakai dagang, orang Jawa bukan pedagang, ya nggak? Mau maksain, ya nggak boleh. Itu udah nggak boleh diajarkan. Nggak ada agama yang memaksa. Pakai perang, ya udah pasti kalah. Orang di situ Majapahit kuat banget. Gimana ya, Wali Songo mikir, oke, berarti saya harus masuk dengan cara budaya. Maka ada yang jawab, ada yang biasanya ngomong agama Islam masuk ke Jawa dengan cara akulturasi. Kalau saya lebih suka jawabnya agama Islam masuk ke Jawa dengan cara jawanisasi, dijawakan gitu loh. Oke, gimana caranya? Satu-satunya hiburan yang paling populer pada waktu itu sekitar abad ke-14 di Jawa adalah wayang, ya enggak? Oke, nonton wayang bareng-bareng, kan gitu modelnya. Tapi di wayang itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Walaupun nggak banyak, tapi ada. Maka ada sedikit gubahan yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Kayak misalnya di cerita Mahabharata aslinya, Mahabharata dan Ramayana, itu seorang dewi atau seorang perempuan diperbolehkan untuk memiliki suami lebih dari satu. Padahal kalau dalam Islam kan nggak boleh. Kalau dalam Islam bolehnya suami punya istri lebih dari satu, kan gitu. Akhirnya digubah lah sama Sunan Kalijaga sedikit, dan beberapa hal lainnya. Itu dalam rangka menyebarkan agama Islam. Kemudian juga apalagi ya? Oke, namanya agama kan harus ada rumah ibadahnya kan. Kalau dibuat masjid bentuknya kubah kayak di Timur Tengah, orang pasti mikir ini bangunan apa ya? Ya enggak. Orang akan merasa asing, maka dibuatlah masjid dengan atap yang saya bilang tadi, kayak gunung tumpang tiga. Kalau kalian lihat Masjid Demak, Masjid Cirebon, ya, masjid di Sunan Ampel sana, itu mereka bentukannya hampir sama, tumpangnya tiga. Karena apa? Kayak candi-candi yang ada di Pulau Jawa, melambangkan Siwa, Brahma, dan Wisnu. Ya, begitu juga kalau kita lihat masuk ke dalam, ya. Kalau dalam ajaran agama Islam kan nggak boleh tuh menggambarkan, mengukirkan makhluk hidup kecuali tanaman gitu kan, atau bunga-bungaan atau pohon-pohonan. Nah, yang ukiran-ukiran binatang nggak dipakai di dalam masjid, tapi ukiran-ukiran tanaman masih dipakai. Kalau kalian lihat masjid-masjid tua, masjid-masjid kuno, lihat pasti ada tiang-tiang besarnya, itu di bawahnya itu pasti ada ukiran teratai gitu ya. Kalau dalam agama Hindu itu percaya bahwa Hindu dan Buddha percaya bahwa teratai itu adalah tempat duduknya para dewa gitu loh. Kalau kalian lihat gambar patung-patung dewa, ya itu biasanya duduknya di atas teratai. Nah, banyak juga dewa terlahir dari bunga teratai. Maka teratai itu dianggap suci karena dia bisa hidup hanya di air bersih. Maka kalian lihat di tiang-tiang masjid itu banyak gambar teratai. Karena apa? Biar orang Jawa pada waktu itu merasa homey gitu loh, merasa ini rumah kami karena bentukannya nggak berbeda. Itu yang namanya bagaimana yang kita maksud dengan kesejahteraan politik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Aisyah. Saya pernah dengar istilah komunikasi lintas budaya, itu apakah sama dengan komunikasi antar budaya atau berbeda ya, Pak? Sama. Ada yang bilang komunikasi antar budaya, ada yang namanya komunikasi lintas budaya, itu sama. Kalau bahasa Inggrisnya adalah intercultural communication, itu sama semua. Istilah doang, ya. Oh iya, Pak. Soalnya saya baca di
Google itu banyak yang pakai istilah itu, Pak. Berarti sama aja, Pak ya? Sama aja. Monggo silakan mau pakai. Kalau antar budaya itu kayaknya kan kalau nggak tahu sih ya, ini cuma perkiraan saya aja. Ini terkait dengan kata-kata aja. Kalau lintas budaya berarti di situ ada 3 kata. Kalau antar budaya kan ada 2 kata. Karena antar dalam bahasa Indonesia kan harus disambung dengan kata berikutnya, itu aja. Buat bikin simple aja. Itu aja sih. Gitu. Nggak ada makna mendalamnya, nggak ada. Sama semua. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Lena. Bagaimana tanggapan Bapak terkait Indonesia yang dijajah melalui budaya sampai saat ini? Itu yang terjadi sekarang. Itu terjadi sekarang. Ya enggak? Apakah gini, ketika negara-negara lain sudah gencar-gencarnya untuk mempertahankan budayanya, kayak Malaysia, Thailand, itu mereka mati-matian untuk mempertahankan budaya, kita dengan santai loh. Ya, dengan santainya melihat bahwa apa ya, budaya asing yang masuk itu bukan bahaya, clear. Ya, di Indonesia tuh kayak gitu. Kita nggak lihat kalau kita selalu gembar-gembor mengatakan bahwa komunis musuh kita, teroris musuh kita, narkoba musuh kita, apalagi dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah melihat ada satu potensi yang mematikan budaya Indonesia. Bahkan itu bukan dijadikan musuh, tapi kita nikmati bersama. Contoh, siapa di sini cewek-cewek yang tidak menikmati K-pop-K-popan? Ya nggak, saya tanya sekarang. Nggak ada usaha pemerintah untuk, oke, ini kita bukan nggak di stop ya, tapi kita rem deh. Jangan sampai ini terus kebablasan. Ya, kalau saya sedih kadang-kadang, saya masih melihat kalau saya ke luar negeri, saya masih melihat Malaysia punya festival budaya yang sangat megah, Thailand juga punya festival budaya yang sangat megah, India apalagi. Kita itu hampir, saya tanya kalian aja deh, kalian pakai kebaya itu paling setahun sekali kan kalau Hari Kartini? Ya nggak sih? Ya nggak, saya tanya? Iya kan? Kita itu budaya kita loh. Budaya kita. Jangkon sudah mulai nggak dipakai, apalagi baju beskap sudah mulai hilang. Ya itu yang namanya penjajahan budaya. Kalian juga lebih banyak playlistnya adalah playlist barat kok, kalau dilihat di handphone kalian, jujur aja. Ya enggak? Playlistnya playlist barat, nonton YouTube tuh udah ngerti deh. Kalau tiba-tiba nanti BTS atau apalagi apa namanya yang apa BTS apalagi Blackpink, ya enggak sih, udah mulai update apa mau keluarin single, kalian udah heboh kali, udah ngerti kali. Taman Mini yang dibuat oleh Ibu Tien Soeharto begitu megahnya, nggak ada yang datang. Ya nggak, saya tanya. Itu penjajahan melalui budaya loh. Nggak kita sadari, kita nikmati bersama, tapi itu ada penjajahan. Makanya sebetulnya yang paling bahaya itu kalau penjajahan fisik, kita tahu musuh kita tuh Belanda, itu udah kita perangi mati-matian. Ya, itu namanya penjajahan secara fisik. Tapi penjajahan secara budaya masuknya pelan-pelan, dikit-dikit. Pemerintah kayaknya ya, bagi saya pemerintah sangat concern terhadap televisi dan radio. Ya, televisi dan radio, bikin aturan segala macam, Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk. Oke, itu bagus, tapi masalahnya TV dan radio udah banyak nggak dipakai, apalagi sama anak muda, penerus bangsa kita gitu loh. Internet lupa untuk disaring gitu loh. Coba saya tanya, Arif. Ya, Arif. Kita tahu kan dulu gembar-gembornya, gembar-gembornya Menteri Komunikasi kita harus punya internet sehat. Oke, saya tanya Arif, kamu nyari segala macam konten-konten yang berbau pornografi di Twitter ada apa enggak? Arif? Mungkin ada, Pak. Nggak mungkin, Bapak yang punya pasti ada. Nah, yang lain ketawa kan, kamu sih. Ya nggak, saya tanya sekarang. Ini penjajahan budaya gitu loh. Ya, kita lihat sekarang, dulu yang saya bilang tadi, dulu itu namanya kumpul kebo. Makanya kita bilang kumpul kebo dulu kan. Karena apa? Kita kayak binatang, kayak seolah-olah kumpul antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan dan tidur dan tinggal satu rumah. Sekarang istilah kumpul kebo udah nggak kelihatan lagi. Karena apa? Itu jadi hal biasa di kita gitu loh. Jadi hal biasa di kita gitu loh. Ya, saya nggak menutup mata ya, mulai tahun
kita itu mengalami penjajahan budaya itu tahun 2000-an ke sini lah. Ketika sudah mulai gencar. Kalau zaman dulu Pak Harto ketat banget sama media kita. Ya, ketat banget Pak Harto sama media kita. Media tuh kayak dicekek gitu loh. Yang boleh keluar informasinya ya harus sesuai izin pemerintah. Ditambah lagi zaman dulu internet belum ada, clear. Ya, kita masih ada kelompok pencapir, masih ada Minggu Budaya, masih ada festival budaya. Wah, clear. Itu masih begitu udah dibuka pintunya, kemudian ditambah makin derasnya internet, kita kelabakan. Ya, kita nggak bisa. Ya, budaya barat segala macam, kita termasuk budaya yang secara kelihatan ya, kayak misalnya budaya barat itu masuk, termasuk budaya-budaya yang nggak kelihatan, budaya konsumtif, ya nggak sih? Itu kan dari sana datangnya, ya nggak? Kalian lihat deh, justru malah kalian lihat film-film barat, handphonenya tuh nggak canggih-canggih. Kalian lihat film-film India, mobilnya tuh nggak bagus-bagus, nggak kayak kita gitu loh. Saya jujur, saya sangat iri dengan film-film Thailand. Ya, film Thailand itu sangat masih membudayakan budaya mereka gitu loh. Kalau saya, walaupun emang kualitasnya ecek-ecek, tapi di mereka masih mempertahankan budaya. Contoh yang paling gampang adalah kalau kalian lihat film Thailand, orang di sana, film Thailand apapun kalian tonton lah di YouTube, seorang sekaya apapun, mereka masuk rumah pasti nyeker, copot sepatu. Kita, kalian lihat di film-film, sinetron Indosiar, sinetron apapun, bah jangankan orang kaya, orang susah aja masuk rumahnya pakai sendal kok di dalamnya. Itu dunia nyata bukan, saya tanya sekarang? Enggak, itu bukan dunia nyata. Karena apa? Kita aja saya aja di rumah nyeker, ya enggak? Enggak ada kayak gitu. Kita filmnya itu terlalu di barat-baratin, karena kalau di barat jelas masuk rumah pasti pakai sepatu. Kenapa? Dingin. Kan gitu. Itu yang namanya penjajahan budaya. Itu bagi saya seperti itu. Jelas Lena ya? Apa Lena mau berpendapat? Atau Lena mau berpendapat? Mungkin menyimpulkan dari yang Bapak sampaikan saja bahwa yang saya tangkap itu sekarang pemerintah kurang menindaklanjuti, dalam arti kita malah dibiarkan untuk menikmatinya bersama. Seperti itu, Pak. Iya, kita dibiarkan untuk nikmati bersama. Terima kasih, Pak. Kalau TV, radio bagi saya it's okay. Apalagi sekarang udah nggak banyak nonton, tapi internet itu loh yang paling bahaya. Internet paling bahaya bagi saya. Dan kita nikmatinya setiap saat. Sambil tiduran, kapanpun kita bisa menikmati. Dan itu masuk aja terus, masuk terus. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Solusinya untuk mengatasi penjajahan budaya seperti itu, Pak? Khususnya untuk mengembalikan budaya yang telah hilang gitu. Oke. Solusinya ada. Ini yang bikin saya dengung siapa ya? Wah, ada 2 kali suara di tempat saya. Tolong di-off-kan dulu ya mic-nya ya. Solusinya apa? Yang pasti adalah kenapa suara saya gaung ya? Kurang tahu. Jaringan Pak, mungkin, Pak. Gaung. Jaringan saya ya? Jaringannya mungkin. Tidak, Pak. Oke ya. Udah enggak ya? Solusinya apa? Yang pertama adalah pemerintah harus buat tools untuk men-treatment internet ini gimana gitu loh. Jangan terlalu loss gitu loh. Kita loss banget loh. Oke lah, mohon maaf, sorry banget ya. Kalau terkait dengan situs-situs pornografi sudah bisa di-tackle. Walaupun sekarang anak-anak bilang, ada VPN Pak, oke, ya nggak sih? Paling nggak ada usaha 2 kali. Tapi masalahnya di Twitter itu bagi saya bahaya banget di situ. Kalau Instagram ada terkait dengan konten pornografi, konten nggak sesuai, oke, bisa langsung di take down. Twitter itu semua orang bisa
ngepost apa aja bisa di sana. Itu yang baik. Yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah harus punya program untuk mempromosikan budayanya gitu loh. Ya, mempromosikan budayanya, kemudian mempermudah akomodasi, transportasi dipermudah. Orang kadang-kadang males gitu untuk berwisata ke Manado atau wisata ke Kupang yang dimana sebenarnya budaya di situ sangat luar biasa karena biaya tiketnya mahal banget. Mendingan saya ke Thailand, mendingan saya ke Bangkok, ya nggak, ke Manado tiketnya bisa PP itu ngabisin 3 juta, ke Bangkok 1.500.000 selesai, ya nggak. Nah, itu program pemerintah. Kita pemerintah Malaysia punya namanya heboh banget Truly Asia. Kita apa ya? Indonesia punya apa? Ada yang tahu? Malaysia punya yang namanya Truly Asia. Indonesia punya apa? Hah? Wonderful Indonesia mungkin, Pak. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia memang ada, tapi sangat tidak terkenal, tidak populer. Ya, itu paling cuma logo-logo aja ketika ada acara-acara ada tulisan Wonderful Indonesia, tapi mana realnya? Kalau di Malaysia itu di bus, di MRT, di mana-mana itu ditempel. Oke, ini 2021 festival budayanya apa aja, bulan Januari apa itu udah ditempel semua. Jadi orang tahu. Kita punya misalnya kayak sendera tari Ramayana di Candi Prambanan. Itu bagus banget bagi saya. Saya udah pernah nonton ke sana dan bagus banget, tapi penontonnya jarang gitu loh. Karena apa? Godaan akan hedonisme mall itu jauh lebih besar gitu loh. Ya enggak? Orang daripada nonton sendera tari Ramayana mendingan kita belanja ke mall. Kalau anak muda sekarang gitu, kecuali kalau nonton tari kecak di Bali ya, karena kalau tari kecak di Bali kalian posting itu luar biasa. Ih keren banget. Kan orang Indonesia kadang-kadang gitu ya enggak? Segala sesuatu pengennya diposting. Ya enggak? Nah, bisa juga misalnya dimulai dari program-program dari pendidikan, memperkenalkan budaya. Ada sih pelajarannya, cuman ya porsinya sangat sedikit. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi. Mungkin kemasannya dibuat lebih menarik. Sedih saya kadang-kadang, ya kita di sana aja lah. Bukannya saya sok-sokan ya. Tapi rasanya ketika kita ngajar budaya Nusantara, di mana itu adalah salah satu ajang untuk promosi budaya kita, melestarikan budaya kita, dosennya kadang-kadang mengemas perkuliahannya malas-malesan. Kadang-kadang dosennya yang penting cuma ngajar doang. Kadang-kadang dosennya ya seperti kalian tahu lah seperti apa. Tapi ada juga yang bagus, tapi ya, masalahnya banyak dosen yang cuma sekedar saya ngajar, selesai pulang gitu loh. Sehingga anak-anak ya cuma sekedar gimana caranya saya dapat nilai A gitu loh. Itu aja pikirannya. Program-program itu yang harus dijalankan oleh pemerintah. Jelas ya? Tadi nanya siapa, Richard ya? Saya, Pak. Siapa yang nanya tadi? Andri, Pak. Oke. Jelas ya Andri ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu tadi kan kayak pemerintah membuat alat untuk mengembangkan budaya, Pak. Saya itu pernah lihat di media sosialnya Kemendikbud itu kayak ada tari, kayak ada kompetisi gitu, Pak. Tapi tuh kadang tuh kayak tertekan sama budaya-budaya lain, itu bagaimana ya, Pak? Maksudnya pemerintah sudah berusaha gitu, tapi seperti tertimpa sama yang lain gitu, Pak. Ya ini yang terjadi sekarang. Sebenarnya pemerintah juga sudah banyak programnya ya, dari terutama Kemendikbud itu banyak gitu. Tapi masalahnya minatnya itu yang nggak ada gitu loh. Minatnya anak-anak itu nggak ada. Ya tarik ginian. Tapi kalau coba udah joget-joget di TikTok aja, ya nggak sih? Saya tanya sekarang. Ya nggak? Tiap hari ada aja yang joget-jogetin di TikTok. Ya nggak? Itu kan budaya populer. Budaya populer itu budaya yang disukai oleh banyak orang tapi tidak memiliki makna. Beda sama budaya elit. Kalau budaya elit itu budaya Jawa, budaya Batak, budaya Minang, dan sebagainya. Kalau budaya elit itu ada maknanya, kayak tari Jawa. Kenapa tari Jawa itu gerakannya harus halus? Itu ada maknanya. Oh, menggambarkan kelembutan seorang putri. Tapi kalau budaya TikTok, apalagi anak kecil dari awal udah joget-joget ya, karena siapa yang anak kecil viral sekarang? Siapa namanya? Yang kemarin dipanggil sama Ashanti segala macam. Kan nggak ada maknanya joget itu. Apa maknanya goyang geol-geol sana? Nggak ada maknanya. Itu namanya budaya populer. Nah, memang sudah banyak. Cuman masalahnya yang dari internet ini deres banget ke kitanya gitu loh. Jadi orang udah
Males kan gitu. Jadi ada sanggar tari pun banyak di Indonesia, tapi peminatnya sangat sedikit, kecuali sanggar tari di Bali ya. Karena Bali itu tarian adalah bagian dari budayanya, tarian adalah bagian dari agamanya, tarian adalah bagian dari ibadahnya, sehingga memang anak Bali harus bisa nari. Tapi kalau di luar Bali, ya sedih saya lihatnya. Saya pernah ketemu di Dini Towo, dia juga punya sanggar tari, saya tanya gimana Pak kondisi di sana? Ya Mas, yang ikut ya itu aja, malah makin berkurang gitu. Kenapa ya? Karena minatnya udah nggak di situ anak muda zaman sekarang. Lebih kepada modern dance, ya nggak, ya TikTok itulah kan gitu. Jelas ya Elisa. Makanya saya bilang peran penting pemerintah itu untuk satu adalah mengerem yang ada di internet, ya. Yang kedua adalah bagaimana mempromosikan. Pakailah anak muda untuk mempromosikan budaya, gitu loh. Ya, jangan yang dipakai misalnya untuk promosikan budaya Christine Hakim. Ya anak-anak muda mana ngerti siapa Christine Hakim kan gitu ya nggak sih? Yang dipakai yang tua-tua yang nggak masuk gitu loh. Nah, cobalah pakai tuh JKT48, suruh nari apa misalnya tari piring kayak tari apa kan pasti orang pada ngikutin. Ya nggak, orang si JKT48 aja pakai baju model apapun diikutin kan gitu ya nggak sih? JKT48 bikin video klip ada model baju baru, itu di Mangga 2 udah ada contohnya loh. Di Mangga 2 udah dijual palsunya loh, kan gitu ya enggak? Dan itu laku laris manis. Apalagi kalau mereka coba lah pakai modelnya model Indonesia, ya pasti kan orang kita pasti pada ngikutin. Ingat, artis-artis kita tuh punya fans-fans berat gitu loh. Apa namanya, ada JKT48 lovers lah, apa ini itu ya. Pakai mereka untuk mempromosikan budayanya. Budaya kita gitu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, next. Next. Oke, nanti ini dibaca ya. Nanti dibaca. Jadi, budaya itu bisa membentuk sikap perilaku, bisa membentuk kepribadian seseorang, ya. Dan kalau Edward T. Hall bilang, tidak ada hal apapun di dunia ini yang tidak tersentuh oleh budaya. Bahkan agama pun disentuh oleh budaya. Nggak ada. Semua disentuh oleh budaya. Ya, kita tidak terlepas dari yang namanya budaya. Next. Oke, kita mengenal perbedaan budaya itu kita juga harus mengenal yang pertama adalah nilai-nilai sosial yang saya bilang tadi. Kalau tinggal satu rumah pria wanita tanpa ikatan pernikahan kayak gimana? Di barat itu oke, di sini jadi masalah, ya enggak? Di Indonesia ketemu orang tua harus salim gitu kan? Di barat ya mana ada orang tua salim. Kita tuh udah mulai bergerak yang kedua. Kalau di Indonesia peran dan status itu kelihatan. Ya. Kalau di barat itu manggil dosennya itu boleh dengan sebutan nama. Hey, you John, I don't like you. Your method is so boring kan, itu bisa aja kayak gitu. Coba kalau kalian di sini tiba-tiba misalnya di sini ada bilang Sat bosen deh lu ngajarnya, berani nggak kayak gitu? Hah? Berani nggak kayak gitu? Saya tuh nggak berani dan nggak mungkin kalau di Indonesia gitu, karena budaya kita nggak begitu. Di barat itu biasa anak kecil manggil orang tuanya dengan sebutan nama aja, Hey John gitu, itu it's okay. Di kita coba berani nggak kalian bilang Hey Joko gitu, Hey Joko, gimana sih nyucinya nggak bener? Kalian besok udah dicoret dari kakak kan gitu ya nggak? Dihilangin dari kartu keluarga kalau kayak gitu. Ya nggak bisa gitu loh. Kalau di barat itu, kita kembali nomor 3, kita masuk nomor 3. Di barat itu, anak 17 tahun udah boleh ngambil keputusan gitu loh. Oke, kamu mau jadi apa ya monggo, kamu mau pacaran sama siapa silahkan, kamu mau tinggal di mana silahkan, kamu mau ganti agama monggo silahkan, nggak ada masalah. Karena begitu orang barat itu begitu 17 tahun dia harus keluar dari rumah. Ya. Kalau di Indonesia sampai tua aja, sampai seumuran saya, apapun yang terjadi kita rembukan dengan keluarga besar. Itu ngambil keputusannya kayak gitu ya nggak sih? Nah, kamu besok, Ma, aku mau nikah sama ini. Nggak bisa, itu orang Sunda. Kita ini orang Jawa, ingat. Nah, ya kan kayak gitu kan. Ma, mau nikah main, nggak bisa, bibit padahal umur anaknya juga udah gede gitu loh. Ma, aku mau kerja di sini, jangan harus jadi PNS. Semuanya kita tuh pengambilan keputusan itu dilakukan oleh keluarga besar. Ma, mau pindah rumah, nanti dulu tanya Pak D, tanggal yang bagus tanggal berapa, kan gitu ya nggak?
Itu kita dilakukan oleh keluarga besar. Ya, kalau di barat sana enggak, ya keputusan saya, apa yang saya putuskan itu hasil berdasarkan pemikiran saya pribadi. Di barat kan gitu. Saya punya uang 100 juta, mau saya pakai piknik ya itu hak saya. Kalau kita kan enggak. Ma, aku punya uang, aku mau piknik ya. Oh, jangan nak sayang, mendingan kita pakai buat beli sawah. Oke, jadinya beli sawah. Kan gitu. Kita keluarga besar yang selalu merembukkan. Melibatkan orang-orang atau melibatkan keluarga yang ada di dalam keputusan kita. Itu namanya pengambilan keputusan. Konsep waktu. Orang barat dan orang kita itu beda ya konsep waktunya. Kalau orang barat tuh jelas, tap. Oke, hari ini saya mau ngapain, kecenderungan. Saya nggak bilang semua, tapi kecenderungannya. Orang barat, orang Jepang, orang Korea Selatan itu melihat orang Korea lah saya bilang. Oke, kalau misalnya udah bilang saya mau kerja mulai jam 8 sampai jam 10 saya kerja, jam 10 sampai saya istirahat, itu mereka biasanya kecenderungannya tepat waktu. Kalau kita kan enggak. Saat besok janjiannya, iya jam berapa? Jam 8. Oke, jam 8 saya masih di rumah. Santai. Oh, udah 8:30 baru berangkat. Janjiannya sama ketemuan jam 10 juga akhirnya kan gitu. Kita tuh modelnya jam karet. Oke, besok kalau sekarang sih pakai Zoom enak ya. Kalau kita kuliah biasa gini. Minggu depan kita kuliah masuk jam 7:30 ya. Siapa? Hari 7:30 baru santai dari kos-kosan. Ya enggak sih? Itu jam perbedaan konsep waktu kita antara orang barat dengan orang timur itu beda. Ya kita lebih santai. Kita nggak ada tuh yang bukan nggak ada, jarang banget orang yang bikin schedule atau jadwal setiap harinya. Kita tuh jarang banget gitu loh. Ya, kita tuh jarang banget. Kamu hari ini ngapain? Ya lihat kamu besok ngapain? Ya lihat besok lah, kan gitu ya enggak? Ya lihat besok aja. Apalagi kalau udah mulai masuk, kalau kerja kan jelas kita masuk jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Tapi kalau udah mulai di rumah, weekend, kamu besok mau ngapain? Nggak tahu. Iya nggak? Lihat aja ntar. Ada yang ngajak nonton, ya nonton. Ajak main, ya main. Nggak ada ya rebahan aja. Kan gitu. Ya beda konsep. Kalau orang, apalagi orang barat, orang Jepang, time is money gitu. Gimana ceritanya? Jangan sampai buang-buang waktu hanya untuk rebahan, hanya untuk tidur-tiduran, sehingga peluang kita, uang kita hilang. Kalau kita kan enggak. Gimana ceritanya? Hari Sabtu dan Minggu waktunya rebahan, leha-leha, tidur-tiduran. Produktif nggak? Enggak, kan gitu. Apalagi masa pandemi kayak gini gitu loh. Masa pandemi, saya nggak bilang kalian, tapi saya juga kayak gitu modelnya. Duh, kalau anak-anak lagi ujian tuh saya senang gitu loh. Lagi ujian tuh senang. Nggak ngajar, ya nggak. Mengoreksi ujian, koreksiannya belum masuk ke saya, ya nggak. Enak banget hidup tidur-tiduran. Apalagi awal tahun begini kan kerjaan saya juga belum banyak. Enak banget rasanya tiduran gitu. Itu kita orang Indonesia modelnya kayak gitu. Kemudian konsep jarak gitu. Jarak itu kecenderungannya karena mereka tidak ada, orang barat ya saya bilang, kecenderungannya karena mereka tidak ada gap antara yang tua dan muda, yang senior sama junior, kecenderungannya mereka itu jaraknya deket gitu loh, nempel-nempel, peluk-pelukan, it's okay. Kalau kita gini, coba kalian ketemu di jalan sama saya, berani tiba-tiba peluk saya? Nggak berani kalian. Ya nggak? Kenapa? Kita punya jarak. Jarak itu ditandai dengan kalian manggil saya Pak. Ya nggak? Kalau di barat kan enggak, manggil dosen boleh seenaknya nama aja. Sehingga mereka mau peluk-pelukan, mau ngapain ya, it's okay aja. Sebentar ya. Oke, jelas ya. Konteks budaya, ya kalau konteks budaya kita banyak banget perbedaan budayanya, kita mempelajari segala macam tentang budaya. Bahasa tubuh, ya. Itu kalau paling kelihatan kalau orang Indonesia dengan India. Kalau India itu kan kalau Indonesia ngomong iya gini, setuju? Gini Pak, nggih gitu kan. Kalau dia kan gini, itu berarti iya, dia geleng-geleng kepala berarti iya gitu loh. Kita harus belajar itu, jangan sampai ketika kita nggak tahu budaya India, ini kok dari tadi nggak setuju aja, padahal dia maksudnya tuh setuju gitu. Kan orang India gini geleng-geleng ya nehi kan artinya iya gitu kan. Ya, itu harus pelajari kita. Perilaku sosial, ya gimana perilaku sosial adalah perilaku yang sama-sama disepakati oleh satu kelompok. Gitu. Kayak misalnya perilaku itu banyak banget, termasuk tutur kata, sikap kita, behavior itu masuk sikap perilaku. Nah dalam sikap perilaku sosial itu ada perilaku yang etis dan tidak etis gitu loh. Kalau di Indonesia sama orang yang tua itu harus cium tangan, ya nggak sih? Kalau di Indonesia Timur tuh ada gap karena kita mau nggak mau cium tangan. Kalau kita lewat jalan orang yang tua kita agak nunduk-nunduk, ya enggak, itu. Kalau barat ada nggak cium tangan sama orang tua? Nggak ada. Pak, Mah, Salim mau berangkat, itu kan kita.
Ya nggak, di barat nggak ada. Ya, nggak ada yang namanya berangkat cium tangan. Mereka modelnya apa? Cium tangan hanya dilakukan kepada putri raja, dilakukan kepada seorang pria yang akan meminang seorang wanita, itu aja. Itu yang namanya cium tangan. Di kita beda, cium tangan ya orang yang tua, kakek, nenek, guru, dosen, simbah, itu baru cium tangan, ya. Dan perbedaan budaya kerja, ya. Kalau budaya kerja yang bosnya adalah orang ekspatriat, yang orang barat, itu biasanya di-push mereka untuk semua berkreatif, kerja. Kalau kita kan enggak. Ya, budaya kerja kita ya, apalagi kalau PNS santai. Ya enggak. Yang penting kita semua senang, semua happy, kan gitu modelnya. Lagi. Ada yang bertanya kan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya tadi kan ada beberapa budaya, kalau misalnya budaya itu berbenturan dengan kondisi yang sekarang, misalnya tadi budaya cium tangan, kalau misalnya sekarang kan pandemi, Pak, itu yang menurut Bapak yang menyesuaikan itu budayanya, jadi kita nggak cium tangan, atau kondisinya misalnya kita cuci tangan dulu gitu sebelum berjabat tangan atau bercium tangan. Oke. Kalau kondisi sekarang kan itu udah bukan lagi secara ini, itu yang namanya kita berkomunikasi, berinteraksi itu harus fleksibel. Bukan berarti kita harus pilih yang mana nih, enggak. Lihat situasi kondisi. Kalau situasi kondisinya ternyata ini ada orang yang tua nih di sini nih, tapi ini forum internasional, ya kita cukup salaman biasa, it's okay. Karena apa? Forum internasional. Ya, misalnya kita ketemu di forum internasional, misalnya ada diskusi internasional atau ada perjanjian kerja dengan kebanyakan dihadiri oleh orang-orang luar negeri, ya kita cukup salaman dengan, waduh kita tahu ini dosen kita dulu ya, tapi cukup salaman pun nggak masalah. Tanpa nggak salim ya, kalau salim kan gini, kalau salaman kan gini, oke, ya nggak masalah. Jadi disesuaikan dengan konteksnya aja. Apalagi kondisi sekarang, kalau kondisi sekarang sebenarnya dengan cara begini aja udah cukup gitu loh, udah cukup. Karena apa? Karena ya namanya kalau sekarang kan keselamatan kita jauh lebih penting gitu loh. Ya, jadi cukup segini dari Jawa aja udah cukup. Kalau ini udah dimengerti. Kalau sekarang sih udah nggak usah takut karena orang udah mengerti, kecuali oleh orang yang benar-benar dekat dengan kita, kayak orang tua kita, kakek nenek kita, ya udahlah salim, habis itu kita cuci tangan kan gitu. Ya disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi, tidak perlu saklek ya. Nah, termasuk begini, bagi kalian yang berhijab, hati-hati ketika kalian itu memang tidak bersalaman dengan lawan jenis. Kalau kalian memang tidak bersalaman lawan jenis, kalian buru-buru untuk menutupkan telapak tangan. Ya, buru-buru. Kenapa? Jangan sampai kalian mempermalukan orang lain. Ketika orang lain udah ngajak salaman, kalian baru begini, itu berarti kalian mempermalukan orang lain. Kenapa? Seolah-olah orang tersebut tidak tahu budayanya, tidak tahu aturannya, kan gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian nggak mau bersalaman dengan lawan jenis, langsung buru-buru kalian gini kan. Mereka pasti udah ngerti. Kalau kalian udah begini, mereka langsung ngerti, langsung begini juga. Tapi kalau kalian nggak buru-buru begini, kalian sudah mengajukan mereka sudah mengajukan telapak tangan, ya harus mau nggak mau kalian sambut. Kenapa? Haram hukumnya mempermalukan orang lain di depan umum. Ya, kenapa? Seolah-olah dia nggak ngerti adat budaya, seolah-olah mereka nggak ngerti aturan, udah tahu berhijab masih diajak salaman kan gitu. Jadi kita mempermalukan orang lain, nggak boleh. Jadi kalau emang kalian nggak salaman dengan orang lawan jenis, langsung buru-buru tuh langsung buru-buru untuk menutupkan kedua belah telapak tangan. Jelas? Evi jelas ya? Jelas Pak, terima kasih. Oke, lagi? Kalau tidak ada, next. Oke, kesulitan komunikasi antar budaya yang pertama adalah etnosentrisme. Kita selalu memikirkan bahwa budaya kita yang paling benar, paling hebat, paling bagus, yang lain tuh lebih rendah, ya. Itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Kadang-kadang kita jadi begitu kita memandang rendah, kita kepikiran budaya tersebut jelek, akhirnya sikap perilaku kita yang keluar terhadap orang tersebut jadi tidak baik gitu loh. Ya, itu kan kelihatan apa yang kita mata kita, ekspresi kita itu menggambarkan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Kalau kita udah mikir, dia kan orang Batak, pasti kasar, pasti jahat. Nah, seringkali itu ada yang namanya stereotype dalam otak kita. Nah, begitu ketemu orang Batak, kita modal langsung begini.
ngelihatnya aja udah nggak enak gitu loh, hati-hati gitu loh. Karena kita terlalu etnosentris, seolah-olah budaya kita yang paling benar. Budaya itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua sama. Ya, sejajar, equal. Kemudian yang kedua adalah kita kurang sadar terhadap budaya orang lain. Dan kita kadang-kadang nggak mau mempelajari budaya orang lain, seolah-olah ya, kalau mau berhubungan sama gue ya ikutin gue dong. Nah, kayak gitu, itu nggak benar. Ya, seperti itu. Nggak ada kesadaran untuk bagaimana kita berinteraksi dengan baik. Salah satunya kan kita harus memahami konteks budayanya seperti apa. Next. Izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Mau tanya nih, Pak, terkait tadi, Pak, yang katanya sadar, Pak, yang harus belajar itu, Pak. Jadi kan pernah waktu itu ada kasus ini, Pak, Andre Taulani, Pak, yang memplesetin nama Prilly, Pak. Prilly Latu apa gitu kan, Mbak. Nah, itu kan kesannya kan aslinya kan kalau Andre sama Prilly kan udah kenal, Pak. Jadi kesannya kayak bercanda aja. Tapi ada satu orang, dia daerah sana itu kayak merasa tersinggung gitu, Pak. Katanya disuruh gini, mending Andre itu belajar aja dulu terkait budaya, baru nanti bisa mempelesetin. Tapi Andre kan nggak maksud kayak gitu, Pak. Nah, itu menurut Bapak gimana, Pak? Ya, jadi kita harus paham. Jadi benar, sebetulnya nggak ada yang salah, bukan nggak ada yang salah. Hanya kita perlu memahami aja, saling memahami aja. Yang pertama juga, kalau emang si Andre itu ingin bercandaan sama Prilly, jangan ditaruh di ruang publik. Ya, karena yang namanya punya Latu Konsina, itu banyak banget yang punya, ya nggak? Farm itu banyak banget yang punya, Latu Konsina itu banyak banget, dan setahu saya farm-farm yang ada di Manado dan Ambon itu punya makna-makna khusus gitu loh. Kayak saya punya farm Tumbelaka itu artinya orang yang dikasihi gitu, artinya seperti itu kalau kita lihat dari bahasa Minahasa yang lama gitu loh. Nah begitu diplesetin gitu kan, jadi udah nggak bermakna lagi. Nah ada mungkin sebagian orang di Ambon sana masih memikirkan yang namanya marga itu sangat penting. Ya, sangat bermakna, sehingga ketika diplesetkan dia jadi tersinggung. Sebetulnya Andre nggak maksud untuk menyinggung, cuman ranahnya kurang tepat. Harusnya kalau untuk bercandaan yang sifatnya sensitif, jangan dibawa ke ranah publik. Mungkin kalau cuma berduaan, it's okay. Tapi begitu sudah masuk stasiun televisi, itu jadi masalah. Karena yang punya Latu Konsina itu banyak banget. Yang farmnya Latu Konsina banyak banget. Gitu loh. Jadi Andre juga harus memperhatikan bahwa ini sensitif atau enggak, ini bercandaannya sensitif atau enggak, kan gitu. Dan kita harus sesuaikan dengan konteks budaya Indonesia. Makanya kenapa kalau kalian lihat lawak-lawakan di TV, termasuk stand up comedy, mereka nggak ada yang live. Kenapa? Takutnya banyak hal yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nggak ada yang live, mereka nggak berani mereka live. Karena begitu mereka live, ya bisa dua kemungkinan, ya tiga kemungkinan, lancar sih, oke. Kemudian yang kedua adalah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, kayak misalnya ada umpatan, ya nggak, umpatannya itu bernada kasar, kemudian juga mengandung hal-hal bersifat sensitif, kemudian mengandung hal sifat pornografi, kemudian mengandung juga hal-hal terkait dengan makian, itu langsung ditangkap oleh KPI, ya langsung dikasih somasi gitu kan. Yang kedua adalah KPI nggak nangkap, cuman ada orang-orang yang merasa tersinggung, itu bisa jadi, bisalah ke jalur nanti ke jalur hukum, repot lagi, makanya mereka nggak pernah live. Nah mungkin ya di sini juga pihak waktu itu saya nggak tahu saya apakah live atau tidak. Kalau nggak live berarti Trans TV atau Trans 7 waktu itu yang lalai karena dia tidak meng-cut, karena itu memang hal sensitif. Nah kalau live ya berarti memang ya bisa jadi, kalau live ya kan kita nggak bisa langsung tiba-tiba, kan kalau live ya ngalir aja gitu loh. Itu yang terjadi. Yang kedua adalah bagi saya si pihak yang punya nama ini ya harusnya bisa menyelesaikan secara baik-baik gitu loh. Ya bisa secara baik-baik ya tanpa harus digembar-gemborkan gitu loh. Ya bisa aja secara baik-baik dan selesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan falsafah budaya Indonesia, musyawarah dan kekeluargaan. Intinya kan gitu. Ya. Masalahnya kadang-kadang banyak orang juga yang mungkin si bapak-bapak ini nggak bermaksud itu, cuman ada yang ngompor-ngomporin gitu loh, kayaknya bisa jadi pengen terkenal apa segala macam. Ya, jelas Rangga ya? Iya, baik, terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya juga, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Iva Naura. Nah, Iva. Jadi tadi kan ada etnosentrisme ya, Pak.
beranggapan bahwa budayanya lebih baik dari budaya orang lain. Nah, tapi di yang saya baca ini ternyata ada dampak positifnya seperti menumbuhkan semangat patriotisme, menjaga keutuhan dan stabilitas kebudayaan, sama mempertinggi rasa cinta terhadap tanah air. Nah, saya kurang paham gitu Pak, karena yang saya pahami itu kan ini sesuatu hal yang negatif gitu. Maksudnya bagaimana ya Pak hal-hal yang positif ini? Terima kasih. Ya, etnosentris itu bisa dipandang dari dua sisi gitu loh. Kalau kita dilihat dari budaya Indonesia sekarang mulai luntur, itu bagus etnosentris ya enggak? Kita punya jati diri bangsa. Cuman kalau kita nanti sesuatu yang terlalu kan nggak bagus. Ketika kita mandang budaya kita memang paling bagus, masalahnya di dalam Indonesia ada banyak budaya gitu loh. Repot ketika kita terlalu mandang budaya kita paling bagus, memandang budaya lain tidak baik, sehingga ketika ada budaya orang lain mereka oke, nggak mau, saya nggak mau datang nih, misalnya kayak gini, saya terlalu budaya Jawa itu yang paling bagus gitu, budaya Jawa yang paling oke. Begitu ada tetangga sebelah bikin budaya, misalnya ada acara budaya atau acara kalau selamatan Jawa ya, misalnya ada nikahan ala adat Batak, ya kita cuma mikir, udahlah nggak usah datang segala macam. Nah, dampaknya seperti itu gitu loh. Itu cuma ranah yang tataran luarnya. Tataran dalamnya apa? Ketika kita ngobrol budaya, kita udah mulai melakukan perbandingan. Kalau di budaya Jawa kayak gini, kok budaya Batak kayak gitu ya? Nah, itu bikin repot lagi. Akhirnya muncul konflik. Jadi kita emang nggak bisa yang namanya langsung bilang etnosentris itu jelek. Tapi kalau dalam masa kondisi seperti sekarang, etnosentris itu perlu. Kenapa? Karena kita udah mulai luntur. Tapi kalau dalam kondisi yang baik-baik aja, normal-normal aja, etnosentris bisa membahayakan. Kenapa? Bisa memunculkan potensi konflik. Gitu. Contohnya yang paling etnosentris kelihatan kan yang paling itu kan kayak dulu ada pernah ingat yang namanya Hitler. Hitler tuh merasa budaya Jerman itu yang paling oke. Sehingga saingannya harus mati kan gitu. Saingannya apa? Budaya Yahudi. Ya enggak? Yahudi dulu yang di Eropa dulu yang menguasai itu ada Yahudi. Yahudi kan misalnya di mana-mana ada. Ya enggak? Itu kayak orang Tionghoa di mana-mana ada. Orang Jawa di mana-mana ada kan gitu ya enggak? Nah, Yahudi itu terkenal dengan orang yang pintar kan, sehingga mereka banyak menguasai perekonomian Eropa. Nah, Hitler enggak suka dengan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kami adalah bangsa Arya, bangsa Superman istilahnya kayak gitu ya, Superman gitu kan, bangsa yang paling tinggi rasnya, maka siapa pesaingnya yaitu bangsa Yahudi dihabiskan, maka terkenal pada waktu itu adalah Holocaust, 6 juta orang Yahudi mati di tangan Hitler. Nah kayak gitu modelnya, jangan sampai kita, itu yang parah ya, itu ekstrimnya ya, tapi kan kalau yang itu kan ekstrim, misalnya yang sampai terjadi penghilangan suatu kelompok teman, kalau kita kan jangan sampai itu muncul konflik karena etnosentrisme yang terlalu tinggi. Ya, sehingga kita memandang apa sih ini budaya kayak gini nggak jelas. Nah, udah jelas tuh nggak boleh kayak gitu ya. Mau budayanya apapun ya itu hak mereka untuk mengembangkannya gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, hakikat komunikasi antar budaya. Jadi sebenarnya ini hakikat budaya sih. Yang pertama adalah enkulturasi. Enkulturasi itu ya budaya pasti diturunkan kepada generasi berikutnya. Ya, kayak contohnya bapak saya itu mengajarkan kepada anak-anaknya, keluarga kami lah ya, mengajarkan kepada anak-anaknya, keluarga kami adalah keluarga Muslim, tapi tetangga kami itu Kristen, jadi setiap Natal itu kita wajib berkunjung ke rumah mereka, gitu loh. Nah, itu diturunkan kepada saya, ya enggak, nanti diturunkan lagi kepada bawahnya terus-terusannya, ya, itu namanya enkulturasi, ya. Dan ternyata begitu saya lihat lagi itu tidak bermula di zaman bapak saya doang, kakek-kakek neneknya juga sudah menjalankan itu. Jadi ya kita nggak ada masalah dengan tetangga kita yang beragama berbeda dengan kita, karena udah hal biasa. Saya melihat hal itu juga hal biasa, karena di rumah saya pun, rumah saya yang sebelah kanan ini marganya adalah Simanjuntak, yang sebelah kiri adalah marganya Bangun. Jadi rumah saya itu diapit oleh 2 keluarga Kristen. Tapi alhamdulillah 30 tahun saya tinggal di sini, it's okay, damai-damai aja, nggak ada masalah. Bahkan ibu saya bikin pintu yang, jadi pintu sebelah kanan langsung jebol ke rumahnya Ibu Simanjuntak, sebelah kanannya Ibu Simanjuntak, sebelah kirinya ke Ibu Bangun. Jadi ya kita udah biasa ngobrol, ibu-ibu tetangga biasa ngobrol rumpi gosip di belakang di satu pintu, karena kita punya satu pintu yang langsung menghubungkan rumah kita gitu. Jadi it's okay gitu loh. Itu terus dialirkan. Jadi saya kalau sekarang
ketemu teman-teman yang beragama non-muslim, ya biasa gitu. Kalau misalnya Natal ya saya datang ke rumahnya, it's okay. Karena itu sudah diajarkan, diturunkan oleh bapak saya. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi itu adalah percampuran dua budaya untuk menghasilkan budaya yang baru, tapi ya masih memperlihatkan budaya-budaya yang aslinya. Jadi rumusnya adalah A tambah B sama dengan AB. Contoh, ya ketika agama Islam masuk, agama Islam ini dipadu-padankan dengan budaya Hindu gitu kan. Jadi ada selamatan tuh kalau ada orang meninggal. Waktu bapak saya meninggal itu kita punya selamatan 1 hari sampai 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, 1000 hari gitu kan. Di Timur Tengah sana mana ada selamatan kayak gitu ya nggak sih? Tahlilan kayak gitu nggak ada. Itu hanya ada di Jawa dan Indonesia gitu lah ya. Nah, karena zaman dulu dalam agama Hindu percaya bahwa ketika orang meninggal di hari-hari tersebut itu arwahnya diturunkan kembali ke bumi untuk melihat keluarganya. Ya, mungkin Evi nanti kalau saya salah tolong bisa dikoreksi. Dan pada waktu itu biasanya disambut oleh keluarganya yang membacakan mantra-mantra dari baik kitab Weda maupun kitab lainnya. Gitu loh. Nah, biar agama Islam ini mudah diterima di Pulau Jawa khususnya, akhirnya banyaklah hal-hal yang diambil dari agama Hindu. Yang selamatan. Jadi selamatan itu adalah budaya Hindu masih kelihatan, budaya Islamnya ya ada. Jadi ada selamatannya, hari-hariannya dihitung dalam tanggalan Jawa, ya. Tapi bacaannya sudah bacaan Islam. Itu yang namanya akulturasi. Ya, banyak sekali akulturasi. Kayak misalnya yang kalian ini sebentar lagi kita mau sholat Jumat. Ya, sholat Jumat tuh yang cowok-cowok pakai baju koko. Itu kan bukan dari Arab. Mana ada baju koko di Arab sana? Kalau baju Arab gamis kan gitu. Kalau baju koko ya dari namanya juga baju koko. Bajunya koko-koko kan ya enggak? Bajunya koko itu panggilan kakak laki kepada orang Tionghoa kan gitu ya enggak sih? Jadi ya baju kokonya modelnya keras sanggainya masih dipakai, tapi warnanya udah bukan merah lagi, warnanya putih. Karena orang Islam itu kalau sholat itu biar kita kelihatan suci, bersih, pakai baju warna putih. Jadi masih kelihatan budaya Tionghoanya dengan budaya Islamnya itu masih kelihatan. Apalagi makanan lah kita ambil ya. Yang namanya pakai bakwan, bakso, bakpia, apalagi bakmi, itu semua dari Tionghoa kan. Ya. Tapi udah dimodifikasi gitu loh, diakulturasi dengan budaya setempat. Contoh, bakpia. Ya, budaya Jogja itu banyak bertaburan itu kacang hijau gitu kan. Akhirnya disesuaikan. Harusnya bakpia itu, bak itu berarti daging, terutama daging babi, pia itu adalah kue. Akhirnya sekarang kuenya isinya ya kacang hijau, bukan lagi daging babi, namanya masih nama Tionghoa, tapi bentukannya sudah bentukan ala Indonesia kan gitu. Ya. Apalagi dan lain sebagainya lah. Ya, itu namanya akulturasi. Sebetulnya ada satu lagi yang namanya asimilasi. Kalau asimilasi kayak gimana? Kalau akulturasi kan A tambah B sama dengan AB. Kalau asimilasi kayak gimana? Ada bisa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa informasi ya? Fardi, Pak. A ya. Tambah B sama dengan A. Tapi A-nya itu yang besar, B-nya kecil. A tambah B sama dengan A. Tapi A-nya majority, B-nya minority. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gimana ya? Orang yang tinggal di lingkungan yang istilahnya orang Indonesia yang tinggal di lingkungan barat bakal lama-lama budayanya semuanya ngikutin orang barat. Istilahnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjik. Kayak gitu, Pak. Itu namanya bukan asimilasi, itu langsung namanya tergerus budayanya. Itu namanya tergerus budayanya lah. Kita orang Indonesia tiba-tiba tinggal di sana jadi budayanya ikut sana, namanya tergerus. Itu namanya tergerus, berarti bukan asimilasi. Karena kalau asimilasi itu ada perpaduannya, pasti ada perpaduannya. Gitu loh. Contohnya apa lagi? Contohnya gini, kalau asimilasi itu rumusnya adalah A tambah B sama dengan C. Jadi ada dua budaya atau lebih digabungkan jadi satu,
akhirnya menghasilkan satu budaya baru yang nggak kelihatan budaya-budaya yang ada. Jadi C namanya. Contoh, dangdut. Dangdut itu gabungan dari apa sih? Musik Melayu ada, musik India ada, musik Arab ada, Portugis ada, musik lokal ada. Tapi kita udah nggak bisa ngeliat itu semua di dalam dangdut, udah jadi satu. Melebur jadi satu yang namanya dangdut. A, B, C, D, E, jadi satu yang namanya dangdut. Jadi suatu budaya yang baru. Memang kita bisa memisahkan Arabnya di mananya ya? Kan udah nggak kelihatan, tapi masih ada kedengeran sedikit banget. Masih ada sayup-sayup Arabnya, masih ada sayup-sayup Melayunya, tapi kita udah nggak bisa membongkar satu persatu gitu, nggak bisa. Kalau akulturasi kan masih bisa kita lihat. Ya, oh ini ada masjid. Atap tumpang dari Hindu. Oke, teratai dari Buddha. Di dalamnya ada bentuk kubah kayak di Arab sana untuk imamnya, yaitu berarti dari budaya Timur Tengah kan gitu. Itu masih kelihatan, masih bisa kita pretelin satu-satu. Tapi kalau dangdut kita udah susah karena udah melebur jadi satu. Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Ya, dan ingat ya, budaya Indonesia itu akulturasi dari banyak sekali budaya. Jadi kalau kita lihat ada 3 budaya besar yang mempengaruhi budaya Indonesia. Yang pasti ada Tionghoa, yang kedua adalah Arab dan India. Yang 3 budaya itu yang paling besar, terutama Tionghoa. Apa sih yang nggak terpengaruh oleh budaya Tionghoa? Saya tanya sekarang. Mulai dari bakwan, bakmi, bakpia, segala macam, dodol itu semua dari sono, ya nggak? Teh manis juga dari sana, tahu ya dari sana, ya tahu ya sana. Makanya sebenarnya kita ya, apalagi istilahnya kita nenek moyang kita dari sana, ya nggak? Siapa sih nenek moyang kita? Siapa nenek moyang kita? Seorang pelaut, Pak. Itu mah bocah-bocah cilik yang ngomong. Ya saya juga tahu semuanya adalah Nabi Adam, moyang kita. Nenek moyang kita tuh adalah Proto Melayu dan Deutero Melayu yang berasal dari Teluk Tonkin, Yunan Selatan. Yunan Selatan itu berarti dari mana? Dari Tiongkok sana. Karena kita satu ras gitu loh. Nabi Adam pula lagi. Ya, jelas ya, kita tuh satu ras dengan mereka gitu. Ya, kan udah belajar kan di budaya Nusantara pasti ras-ras di dunia ini seperti apa. Ya jelas ya. Jadi bagi saya tidak ada baju yang saya pakai aja kerasnya kerah kayak begini ya berarti dari Tiongkok sana. Ini akulturasi. Bajunya batik khas Indonesia, coraknya khas Indonesia, kerahnya kerasa kayak dari sana. Ini namanya akulturasi kayak gini gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, menurut Bapak, apakah dengan lebih sering dipakainya gamis bagi perempuan bahkan laki-laki di Indonesia dibanding kebaya itu menunjukkan tergerusnya budaya Indonesia, dan apakah hal itu negatif? Oke, ya gamis gitu ya. Ya sebetulnya kalau kita lihat, gitu ya, kita nggak bisa bilang bahwa itu negatif atau positif. Kalau misalnya, kalau saya pengennya adalah semua itu netral. Ya, netral di sini adalah pakai gamis boleh, tapi pada tempatnya, gitu loh. Ya, mau kita sholat, acara keagamaan, it's okay. Tapi begitu kita nggak pada acara keagamaan, ya boleh kita bisalah kita menggunakan yang ala Indonesia. Masalahnya ketika kita pakai gamis pada waktu acara keagamaan, tapi begitu bukan acara keagamaan kita pakainya celana jeans, ya nggak? Celana jeans budaya mana ya? Budaya Barat masuk ke Indonesia melalui tontonan kita. Terus kapan kita pakai kebayanya? Kapan kita pakai? Kalau orang Batak masih kuat ya. Orang Batak it's okay. Mereka pasti masih ulos itu masih disakralkan. Tapi kalau udah batik segala macam udah mulai hilang. Makanya sekarang Kementerian Keuangan itu yang menggerakkan agar batik itu dipakai seminggu 2 kali. Kalau orang Bali saya no comment karena mereka itu walaupun dekat sekali dengan globalisasi, orang Bali masih bisa memegang teguh budayanya. Kenapa? Karena budayanya menjadi satu kesatuan dengan agamanya. Clear. Kalau orang Bali nggak usah saya khawatirkan. Yang khawatir itu di luar Bali. Itu udah mulai tergerus sana sini. Ya, gamis, ya pasti tergerus. Boleh, saya nggak bilang ketika kalian boleh nggak pakai celana jeans, boleh nggak pakai gamis, boleh, tapi pada tempatnya. Dan kita nggak lupa untuk tetap menggunakan jati diri budaya bangsa gitu loh. Ya, ada kalanya ya sekali-sekali. Jangan kan pakai Pak, kita aja nggak punya kok Pak. Jangan sampai kalian nggak punya kebaya lagi masalahnya, ya nggak?
Kan itu perlu dipertanyakan gitu loh. Boleh pakai gamis, cuman kita punya porsinya masing-masing, kan gitu. Ya enggak? Monggo silahkan, tapi punya porsinya masing-masing. Kalau Evi saya nggak usah tanya, karena mereka pun sembahyang ya harus pakai baju adat mereka, kan gitu. Ya enggak? Ya enggak, Evi? Jadi paling nggak mereka punya kebaya kok. Kalau orang Bali pasti punya, anaknya itu punya kebaya, yang lakinya itu punya kain apa namanya? Saya lupa. Yang paling atas kain apa, Vi? Kamen, Pak. Kamen sama kan ada 2 ke bawahnya. Oh, saput, Pak, saput. Saput sama kamen ya. Pakai udeng lah. Kalau kita yang lain kan enggak. Kita masalahnya agama kita dari impor. Agama kita agama impor. Islam, Kristen itu agama impor gitu, sehingga dengan budaya tidak terlalu menyatu gitu loh. Makanya sekarang kan ada banyak sekarang baju koko dibuat pakai jadi modelnya batik. Kenapa? Biar kita nggak lupa sama budaya kita gitu loh. Ya, jelas ya, Octavia. Jelas, Pak. Terima kasih. Jadi saya senangnya juga baju koko ya saya buat dari kain batik. Kenapa? Biar saya nggak lupa kan jati diri budaya saya gitu. Kalau bisa sih saya tiap hari pakai baju batik gitu loh. Ya, kalau bisa. Masalahnya Kementerian Keuangan kan batik seminggu 2 kali. Lanjut. Ada lagi? Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, Rehan. Nah, dari tadi kan kita bahasnya bagaimana sikap kita terhadap budaya asing yang masuk gitu Pak. Saya mau nanya tentang bagaimana sikap kita terhadap kalau misalnya orang asing itu mau mempelajari budaya kita gitu Pak. Masalahnya kan seperti ini Pak. Masalahnya kita tuh saya lihat di masyarakat over proud gitu Pak. Jika misalnya ada orang asing yang menggunakan ciri-ciri bangsa kita. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang lain, ada orang luar yang itu langsung viral gitu Pak. Langsung. Ya kayak jadi contohnya bule kampung apa yang ada di Instagram? Iya yang seperti itu Pak, yang langsung ngomongnya mendok-mendok gitu misalnya Pak. Itu kan kita langsung kayak wah banget gitu Pak. Ya, jadi kita kayak dimanfaatin buat misalnya buat konten-konten viral gitu Pak. Sedangkan kalau misalnya orang dalam negeri yang memperkenalkan budaya kita sendiri, kita kayak biasa aja lah gitu loh Pak. Iya. Di sisi lain kita di satu sisi kita seperti dimanfaatkan, tapi di satu sisi lain kita jadi dibantu untuk memperkenalkan budaya kita gitu Pak. Jadi sikap kita harusnya seperti apa gitu Pak? Ya sikap kita sebenarnya ya kalau bagi saya sih it's okay gitu loh, nggak apa-apa. Dan itu sebenarnya salah kita loh. Kenapa? Kita itu terlalu bangga, bukan terlalu bangga. Sorry, saya salah, saya ralat. Kita tuh terlalu mendewa-dewakan yang namanya orang bule. Ya nggak sih? Kita tuh orang bule melakukan apapun udah kayak, ih keren, ih lucu, ya nggak sih? Saya tanya, kita tuh orang kita itu adalah orang yang termasuk yang paling rasis, ya nggak? Coba kalau misalnya yang ngomong mendok-mendok Jawa mukanya kayak saya gitu. Apa sih Pak? Udah nggak banget, makin nggak banget lagi sekarang, ya nggak sih? Tapi kalau orang bule melakukan apapun seolah-olah kayak it's okay gitu loh, ya nggak sih? Ya nggak saya sekarang? Itu karena kita dicekokin dari awal ya kita nggak salah juga sih ya, masalahnya kita dijajah sama orang Belanda yang menggambarkan bahwa orang bule itu memang super power. Terus ditambah lagi tontonan televisi kita selalu pakainya orang-orang bule. Cekokan kita adalah Warner Bros. Kemudian cekokan kita adalah film-film barat dari Warner Bros segala macam. Itu ya saya menjadikan menggambarkan kalau orang bule itu it's okay loh. Ya nggak sih? Orang kita kan tergila-gila dengan orang bule. Sehingga ketika mereka menggunakan bahasa daerah, kita jadi terngangah-ngangah gitu loh. Sedangkan kita pakai bahasa daerah, mereka pasti bilang, biasa aja kali. Ya nggak sih? Harusnya kita bisa support orang-orang kita yang mau melestarikan budaya Indonesia. Gitu loh. Jangan cuma mereka-mereka doang. Inilah kita. Ini ada yang namanya, yang saya bilang tadi, sistem sharingnya itu kita udah punya makna yang sama. Kebanyakan di Indonesia kalau ngeliat orang bule itu terngangah-ngangah. Ya nggak sih? Ya nggak, saya tanya sekarang. Sehingga ketika mereka medok-medok dikit aja langsung diviralkan. Padahal banyak loh di kampung-kampung sana yang ngomongnya kayak gitu. Ya nggak sih? Ya nggak, saya tanya sekarang. Di antara kalian juga masih ngomong pakai bahasa daerah, tapi nggak viral. Kenapa? Orang-orang kita kurang demen dengan yang namanya kalau bukan bule. Itu ya nggak? Kita tuh orang Indonesia rasis banget loh. Coba saya tanya sekarang. Misalnya Evi atau Iva jatuh naik sepeda. Dicuekin tuh, tapi coba Anya Geraldine jatuh naik sepeda aja besoknya viral. Ya nggak? Kita itu masalahnya kita terlalu rasis kadang-kadang orang kita gitu loh. Ya nggak? Ya, mau kita suaranya sebagus apapun, tapi kalau visi kita kurang oke menurut mereka, nggak laku di pasaran. Ya nggak, saya tanya sekarang.
Joy Tobing suaranya bagus, sekarang mana menghilang, ya enggak? Coba kalau suaranya biasa-biasa aja, ya enggak? Suaranya bahkan jelek, cuman kalau tampilannya udah oke, ya udah, maju dia terus-menerus, ya enggak? Ya enggak, ini kita kadang-kadang masih tidak bisa, makanya sebenarnya kadang-kadang saya ngelihat ajang Indonesian Idol itu cuma ajang sebagai kayak foto model aja gitu loh. Ya, foto model aja gitu. Karena apa? Orang Indonesia milihnya yang pasti kalau nggak yang cantik, yang ganteng. Itu aja. Menurut persepsi mereka, itu aja. Jelas ya. Dan kalau udah ada menang bule, ya bule itu pasti udah dibilang udah ganteng banget, cantik banget kayak gitu. Ya, jelas lihat ya. Ya enggak? Coba saya jatuh dari sepeda, jangankan satu jatuh sepeda, ngejungkel aja kecemplung kali pun mereka cuek-cuek aja, cuma hanya Geraldine jatuh gitu aja langsung besoknya viral gitu loh. Trending topik gitu loh. Ya ini orang kita, itu namanya orang kita. Tapi coba si artis Amerika ada yang jatuh, nggak ada viral. Kenapa? Mereka orang Amerika udah ngerti mana yang perlu diviralkan, mana yang enggak, gitu loh. Ya, kita nggak perlu karya. Yang penting adalah sensasi, terus apa namanya, bodinya dipoles-poles sehingga kelihatan cantik segala macam. Gitu loh modelnya. Ya, jelas ya. Fardi mau terguling-guling juga boleh dicuekin aja, ya nggak? Malah disyukurin, ya nggak? Lihat deh kalian, lihat perbandingannya adalah ketika Jeffrey Nicole ketangkep narkoba sama Andika Kangen-Ben ketangkep narkoba. Dua hal yang sama, case-nya sama, waktunya nggak jauh, tapi begitu Jeffrey Nicole yang ketangkep, langsung di internet bilangnya, abang, adik tunggu ya bang ya, nanti keluar penjara, ya nggak? Abang yang sabar ya, adik yakin abang kuat. Coba Andika Kangen-Ben, udah jelek, belagu lagi sekarang. Ini dunia ini kadang-kadang gitu loh ya. Orang Indonesia itu sangat rasis kadang-kadang, makanya kadang-kadang saya sedih kadang-kadang gitu ngeliatnya. Ya, jelas ya. Ada lagi mau ditanyakan? Ada lagi mau ditanyakan? Kita sampai jam berapa ya? Udah habis belum waktunya? 2 menit lagi, Pak. Oke, udah 2 menit lagi ya. Nanti tinggal sisanya dibaca aja ya. Oke, ini perkuliahan terakhir kita ya. Dan nanti dibaca aja ininya ya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian di kelas saya. Dan saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, ada perkataan, ada sikap, perilaku, tingkah laku yang tidak sesuai dengan atau tidak berkenan di hati kalian. Saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Ya, kalau saya juga suka rewel, saya juga suka emosi, suka marah, ya itu semata-mata demi kebaikan kalian. Ya, jadi saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan apa yang baik? Kalian habis ini masih ada kuliah? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nah, jadi saya juga ngomong agak banyak gitu kan. Dan saya belum ngisi, sebentar, saya belum ngisi portal deh kayaknya. Saya lupa. Sebentar. Sebentar, aduh lupa. Untung kita belum selesai, tinggal 1 menit lagi padahal. Udah ketutup, nanti tolong siapa ya? Saya lupa kan kalau udah ngomong tuh kadang-kadang saya lupa. Sekretaris saya siapa? Adam, nanti tolong ke BAK bilang tadi Pak Satria lupa ngisi absen. Jadi tolong diituin ya. Tadi saya baru ngisi absen tuh setengah. Tolong bilangin ke BAK Pak Satria tadi lupa ngisi absen, baru ngisi absen setengah. Tapi udah ketutup gitu loh. Jadi minta tolong dibukain. Sorry banget ya, mohon maaf Dam ya. Ya, baik Pak. Kalau udah lupa. Nah, saya foto dulu ininya. Ini kan buat bukti nanti saya ngisi absen. Ya. Nanti tolong bilang BAK. Udah saya buka, cuman saya lupa ngisi absennya. Jadi tadi sebagian nomor 1 sampai nomor 20 udah hadir, nomor 21 sampai 31 belum saya centang hadir. Ya, dan nanti tolong minta diurus ke BAK. Oke, jadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang baik dari saya bisa kalian bawa sebagai bekal untuk di dunia kerja kalian nanti. Apa yang kurang baik dari saya tolong ditinggalkan.
untuk ujian ya kerjakan aja sebisa kalian, yang penting kalian jujur ya. Saya cuma minta kalian jujur ya. Saya tidak ingin melahirkan mahasiswa yang selalu mencari nilai angka, tapi saya jauh lebih suka dengan mahasiswa yang bernilai. Bernilai itu berarti apa? Tidak hanya hebat di akademis, tapi juga hebat dalam attitude, hebat dalam sikap perilaku, dan mau berbagi untuk orang lain. Bisa menjadi berkat untuk sesama, dan bisa menjadi cahaya untuk sesama umat manusia, walaupun cahayanya itu juga nggak terang. Walaupun cahayanya redup, yang penting kita bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pesan saya adalah, kalau kalian ingin sukses, maka seimbangkanlah garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal itu berarti kalian menyeimbangkan hubungan antara kalian dengan Tuhan, kalian dengan sesama manusia. Karena saya yakin bahwa Tuhan itu suka dengan orang yang berhasil, tapi jauh lebih suka dengan orang-orang yang bisa berbuah. Berbuah itu berarti bahwa dia bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Dia bisa menjadi berkat untuk sesama manusia. Oke. Kemudian juga jaga integritas kalian, ya, karena apalagi ini ujian adalah ujian yang mudah bagi saya. Ini ujian yang mudah untuk pelajaran istilahnya ujian-ujian di kampus itu ujian yang mudah. Ini adalah persiapan kalian untuk menghadapi ujian kehidupan. Kenapa? Karena kalau ujian di perkuliahan ini kalian lakukan secara bersama-sama, waktunya sama. Kemudian juga soalnya sama, tapi di ujian kehidupan nanti, kalian sendirian, kasusnya juga atau persoalannya atau masalahnya juga beda-beda, waktunya pun berbeda-beda, sehingga ini juga selain menguji akademis kalian, ini juga menguji mental kalian, sanggup nggak menghadapi ujian. Dan yakinlah ketika nanti ada ujian dalam kehidupan kalian, itu berarti Tuhan percaya sama kalian. Tuhan udah menitipkan ujian itu sama kalian, berarti Tuhan percaya sama kalian, kalian mampu untuk menjalankannya. Karena kan kita percaya bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan, diujikan oleh Tuhan, itu sesuai dengan kemampuan umatnya. Dan yakinlah bahwa Tuhan itu ngasih ujian itu nggak gelundung sendirian, tapi Tuhan itu ngasih ujian sepaket sama solusinya. Jadi ya, belajar dari sini bahwa yang namanya ujian di kampus itu adalah bagian kecil dari ujian kehidupan kita. Ketika kalian memang sudah bisa melewatinya dengan baik dan benar, insya Allah nanti di ujian kehidupan mental kalian sudah terbangun, ya, mental kalian sudah kuat, iman kalian sudah kuat, ya. Jadi ya udah kerjain aja. Jangan lupa minta doa restu orang tua kalian, karena keberhasilan kita itu sebagian besar karena doa restu orang tua kita. Ya, saya pun begitu, saya sampai di titik ini pun karena memang doa restu orang tua saya. Jadi jangan lupa minta doa restu orang tua kalian. Ya, kemudian juga tetap jaga kesehatan, ya, nggak hanya sekedar 3M, tapi juga ditambah dengan imunitas dan iman kita. Karena apa? Yang namanya 3M itu nggak cukup gitu loh, cuma jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan, itu nggak cukup. Kenapa? Kita manusia suka khilaf gitu loh. Lagi megang gagang pintu, megang HP, habis terima makanan dari GrabFood, kita kadang-kadang lupa, garuk-garuk hidung, apa segala macam, sehingga agar kita nggak kena virus, maka kita harus meningkatkan imunitas kita. Dan yakin aja, minta kepada Tuhan untuk dilindungi. Kenapa? Karena kalau Tuhan, walaupun kalian sudah sangat steril, imun kalian bagus, tapi kalau Tuhan sudah berkata kamu harus sakit, ya kamu pasti sakit gitu loh. Makanya sekarang ada yang namanya minta kepada Tuhan agar dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan selalu dilindungi. Oke? Jadi sekali lagi sukses selalu untuk kalian. Kalau nanti kalian ketemu saya entah kapanpun, entah waktu kuliah offline atau bagaimanapun, tolong saya disapa karena mahasiswa saya banyak gitu loh. Jadi ya kalau kadang-kadang saya nggak nyapa ya tolong dimaklumi, tapi mendingan kalian yang nyapa, kalian kayak kenal saya gitu loh ya.
Dan saya tetap terbuka untuk kalian, kalau memang sekalian ada kesusahan, kalian ada hal yang perlu ingin dibicarakan, ada hal-hal yang memang kalian lagi berpikiran berat, silakan hubungi saya terbuka untuk mahasiswa 24 jam. Kalau kalian ingin curhat, pengen apa, silakan. Oke, sukses selalu untuk kalian, selamat ujian, belajar. Kenapa Fardi? Pak, mau izin foto bersama dulu? Boleh nggak Pak? Boleh. Saya tutup dulu ya, sebelum... Buat kenang-kenangan. Boleh. Sebelum kita foto bersama, maka saya tutup dulu. Sukses selalu untuk kalian. Kita saling mendoakan, kita saling menjaga. Tuhan berkati kalian semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Dadah. Ayo silakan foto. Terima kasih Pak. Oke. Pak, aba-aba nanti dari saya. Oke, sebelumnya keluarin dulu guys semuanya. Keluarin apaan? Keluarkan wajah Background-nya, cantik Pak. dan gantengnya, Pak. Keluarkan juga, ini ada sedikit ucapan dan juga background buat Pak Satria dari kita semua. Oke, makasih ya. Oke, makasih teman-teman. Gimana, Bella udah difoto belum? Belum, Pak. Oke, Bella. semuanya udah siap. Oke, aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk layar yang kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Udah, Bella? Udah, Pak. Bella, nanti dikirim ya fotonya ke saya ya. Tolong kasih ke siapa tadi? Kali ke sekretaris saya ya, sekalian dikirim ke saya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman atas persembahannya. Saya apresiasi kalian. Mudah-mudahan kita selalu sukses. Kita selalu sukses sama-sama. Kalian sukses, saya juga sukses. Oke. Silakan meninggalkan ruang lift, monggo, kecuali Adam. Ya. Saya di sini PJ saya siapa? PJ saya siapa ya? Fardi. Saya, Pak. Safa ya? Iya, Pak. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Safa sama Adam, karena mereka berdua yang selalu direpotkan oleh kemauan-kemauan saya. Safa, makasih banyak, udah berarti bolak-balik ke BAK, ngatur ini itu, sehingga perkuliahan kita sampai dengan pertemuan ke-14 berjalan lancar. Oke, Safa, makasih banyak. Dan Adam tinggal Adam yang masih punya PR sama saya. Oke, monggo yang lain silahkan untuk meninggalkan ruang Zoom, kecuali Adam. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Pak. Yo. Dam? Ya, Pak. Kita punya berapa tugas ya, Dam, ya? Dari awal UTS ya, Dam? Tugas itu kayaknya nggak ada tugas, Pak. Mana ada nggak ada tugas, mulai dari kepribadian. Ngarang aja kamunya. Pak, saya, Pak. Nanti saya cek. Nah, kepribadian. Kemudian kita pernah sekali yang di Instagram, ya nggak sih? Oh iya Pak. Terus ada webinar. Tolong semuanya dikirim ke saya ya. Tolong semuanya dikirim ke saya. Nggak usah sekarang, nggak apa-apa. Besok aja hari Sabtu atau Minggu kamu beresin dulu. Jadi dikirim ke saya. Kalau yang Instagram berarti kamu cari teman-teman linknya. Jadi saya tinggal klik udah muncul, klik tinggal udah muncul gitu. Oh iya. Kayaknya udah dua kali ya kalau nggak salah ya yang Instagram ya. Ya nggak sih? Atau sekali ya, Dam ya? Kalau nggak salah satunya Instagram, satunya YouTube apa ya? Nanti saya cek lagi, Pak. Nah ya, nanti semua dikumpulkan termasuk hitung-hitungan itu ya, Dam ya. Hitungan nanya. Oh iya, Pak. Jawab itu segala macam ya. Oke, Dam? Iya, Pak. Baik, Pak. Ada lagi? Untuk ini, Pak, yang tadi yang absen ketinggalan itu ada mekanismenya, Pak. Jadi kalau keadaan darurat, dosen bisa ngisi linknya, Pak. Oh ya, kirim linknya ke saya ya, Dam ya? Oh iya, Pak. Kirim linknya ke saya ya. Baik, Pak. Oke, makasih ya, Dam ya. Sekarang ya, Dam, biar aku nggak lupa. Nanti aku kalau udah ada kegiatan lain lupa lagi ngisi absen. Kamu repot. Kasihan mahasiswa kalau repot. Karena kan absen ngaruh ke nilai kan sekarang kan? Baik, Pak. Oke, Dam. Thank you ya, Dam ya. Sehat selalu ya, Dam. Ya, makasih, Pak. Sehat-sehat ya. Juga, Pak. Ya, dadah. Dadah, Dam. Saya live duluan ya. Baik, Pak. Sekarang, Dam, kirimin linknya. Baik, Pak. WhatsApp.
Oh,